Selamat siang semuanya. Salam dan bahagia. Kami calon guru penggerak angkatan ke-11 dari Kabupaten Manggarai. Saya Victor Gampur dari SDN Ranging. Saya Yovita Kurnia Pamusumagan dari SMP Negeri. Saya Ibana Sayung dari SD Prestal. Akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Terima kasih juga Ibunya. Bagaimana kabar Sakit? Kabar baik Bu. Oh, puji Tuhan, itu yang baik. Mulai. Pasti luar biasa ya. Coachingnya tadi sudah berjalan dengan lancar. Bagaimana perasaannya pasti setelah melakukan coaching tadi? Ya Bu, perasaan saya sangat senang karena kompetensinya sudah tercapai dan bisa bercerita banyak dengan coach sehingga semua permasalahan yang dihadapinya bisa tersampaikan. Baik, pasti pada saat coaching tadi, jika kita merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang pasti harapkan, ada kompetensi coaching. Kira-kira apa saja yang bakal lakukan pada proses coaching tadi? Ya Ibu, setelah melaksanakan coaching, saya merasa sudah mampu fokus terhadap coaching, yaitu dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan alur kita. Ya baik Pak, jadi sudah tercapai tujuan atau indikator pengembangan yang Bapak harapkannya? Ya Ibu, menurut saya sudah. Baik Pak, berdasarkan hasil observasi saya pada percakapan coaching yang sudah Bapak lakukan itu sudah berjalan dengan baik, di mana Bapak sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur Bapak. Ya Ibu, saya senang mendengarnya. Terima kasih atas umpan balik yang sudah Ibu berikan. Sama-sama Pak, dari hasil coaching yang baru dilakukan, kompetensi apa yang perlu Bapak kembangkan ke depannya? Baik Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti adalah terus melakukan latihan yang lebih intensif, kemudian dengan mendengarkan secara aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif sehingga pada saat melakukan coaching kedepannya saya bisa bercerita lebih banyak dengan coach. Lalu saya bisa menyampaikan apapun permasalahannya. Baik Pak Fik, semoga kompetensi yang Bapak harapkan dapat dikembangkan ke depannya. Baik Ibu, terima kasih banyak. Baik Pak, terima kasih juga. Selamat siang. Selamat siang juga Ibu Mil. Bagaimana kabar hari ini? Puji Tuhan, kabar saya hari ini baik-baik saja Bu. Senang sekali bertemu dengan Pak Fik hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sesi diskusi hari ini. Apa yang ingin kita bahas pada hari ini Pak? Baik Ibu Mil, hari ini saya ingin membahas tentang kesulitan siswa saya dalam membaca. Sudah banyak upaya yang saya lakukan, tapi kemampuan membaca mereka masih belum meningkat. Saya mengerti itu pasti cukup membosankan Pak. Apa yang ingin Anda dapatkan dari sesi ini Pak? Saya ingin menemukan cara yang efektif untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa-siswa saya sehingga mereka bisa lebih memahami materi pelajaran yang saya bawakan. Ya, baik sekali Pak. Sekarang kita identifikasikan lebih lanjut apa saja yang membuat siswa Anda kesulitan dalam membaca. Apa yang sudah Bapak amati atau alami? Banyak siswa yang kesulitan dalam mengucapkan kata-kata sulit, kemudian memahami arti kata, dan menghubungkan kata-kata menjadi kalimat yang bermakna. Selain itu, beberapa siswa juga kurang minat membaca karena mereka menganggapnya bahwa membaca itu sangat membosankan. Terima kasih atas informasi yang berharga ini Pak Fik. Berdasarkan apa yang sudah didiskusikan, mari kita buat rencana ke depannya Pak. Apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah ini Pak? Mungkin saya bisa mencoba metode membaca nyaru secara pergantian. Kemudian memberikan latihan membaca yang lebih banyak dan juga menyediakan bahan bacaan yang menarik minat siswa. Baik Pak, ide yang bagus.
sekali Ibu. Sekarang mari kita tetapkan dan menjawab masing-masing ya Pak. Pak akan mulai menerapkan rencana kita di kelas dan saya akan siap mendukung jika Pak mengalami kendala ke depannya. Baik Ibu, saya siap melakukannya dan terima kasih atas bantuannya Ibu Email. Sama-sama Pak, saya yakin Bapak juga bisa melakukannya. Jangan lupa untuk merefleksikan hasil dari rencana sendiri ya Pak. Siap Ibu Email, saya pasti melakukannya. Sekali lagi terima kasih untuk diskusi hari ini. Ini benar-benar pengalaman berharga bagi saya. Terima kasih Ibu. Sama-sama, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Ibu Pik. Selamat siang juga Pak Fik. Bagaimana kabar hari ini? Puji Tuhan, kabar baik Pak Fik. Baik Ibu Pik, sore ini ada sesi coaching bersama Ibu Email. Iya Pak, ada. Saya berencana sore ini akan melakukan coaching bersama Ibu Email. Baik Ibu, saya hadir di sini untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan nanti ya Ibu. Maka dari itu saya akan mengamati dari proses coaching yang Ibu lakukan kepada Ibu Email. Nah, apakah Ibu sudah siap untuk melakukan kegiatan coachingnya? Iya Pak, sudah siap. Saya berterima kasih kepada Bapak yang sudah bersedia ingin menjadi pengamat pada saat saya melakukan coaching bersama Ibu Email. Baik Bu, sebelum Ibu meneruskan coachingnya, ada beberapa pertanyaan kepada Ibu ya. Pertama-tama, saya akan menjelaskan rubrik penilaian coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Baik Pak. Ya Ibu, poin-poin yang saya amati saat proses coaching nanti antara lain, saya akan melihat apakah Ibu melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur cerita, kemudian lalu menerapkan prinsip-prinsip coaching dan kompetensi individu coaching sesuai dengan rubrik penilaian. Sudah Pak, saya berusaha untuk mengikuti penilaiannya dengan alur cerita, lalu menerapkan prinsip dan kompetensi inti dalam coaching ini. Jadi saya rasa saya sudah paham dengan rubrik penilaian yang telah Bapak sampaikan. Baik Ibu, di sini saya juga memberikan beberapa pertanyaan. Baik Pak. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan nanti? Baik Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada saat melakukan coaching yaitu tingkatkan kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, serta mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu, dari ketiga kompetensi tersebut, bagian mana yang paling spesifik yang ingin saya observasikan? Baik Pak, bagian spesifik yang mungkin Bapak observasikan nanti adalah bagian mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu, berarti fokus pada kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu? Iya Pak, benar sekali. Kemudian, seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan pada coaching ini nanti? Baik Pak, saya ingin mampu menyimak, lalu saya lebih banyak mendengar daripada berbicara lebih banyak, dan lebih banyak mendengar, serta nanti saya bebas dari judgement, asumsi maupun asosiasi. Saya juga bisa mengajukan pertanyaan terbuka berdasarkan apa yang saya dengarkan. Baik Bu, demikian kegiatan pra-observasi kita kali ini. Terima kasih sudah menjelaskan dengan rinci kompetisi yang ingin dicapai sekarang. Sekarang silakan melakukan coaching dengan Ibu Email ya. Setelah melakukan coaching, kita akan bertemu lagi untuk mengetahui hasil. Baik Pak, terima kasih karena sudah bersedia untuk memberikan waktu melakukan coaching dengan Ibu Email. Baik Ibu, terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Ibu Email, apa kabar? Puji Tuhan, kabar baik Ibu Opi. Hanya saja hari ini saya memiliki sedikit
Ibu sudah menelusuri penyebab dari masalah ini? Sudah Bu, saya sudah memanggil anak-anak tersebut dan menanyakan penyebabnya, mengapa mereka tidak rajin membaca setiap saya memberikan materi di kelas Bu. Lalu dari pengamatan Ibu email, mengapa mereka tidak begitu lancar membaca? Ya, jadi Bu, setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada anaknya, ternyata anak tersebut tidak lancar dalam membaca karena minat membaca mereka itu sangat kurang. Yang pertama, mereka juga kurang memenuhi perpustakaan Ibu untuk menyiapkan buku bacaan yang sudah disediakan di perpustakaan Ibu. Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Ibu ingin harapkan pada murid tersebut? Tentu saja saya mengharapkan semua siswa di kelas saya Ibu semuanya lancar membaca dan minat mereka juga membaca itu semakin tinggi Bu. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Ibu email lakukan untuk meningkatkan minat membaca murid tersebut? Jadi berdasarkan pengamatan saya Ibu, saya kurang menerapkan modul pembelajaran dengan baik sehingga anak tidak semangat dalam latihan membaca. Jadi itu hal yang akan saya lakukan, yaitu menerapkan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Habis itu Ibu memperbanyakkan ice breaking dalam memilih pembelajaran yang menarik agar minat membaca mereka semakin tinggi Bu. Baiklah Ibu, apakah ada metode atau teknik yang berhasil yang pernah Ibu terapkan di kelas? Oh ada Bu, yaitu saya pernah menerapkan pembelajaran yang menarik, yaitu memanfaatkan pojok baca yang sudah disediakan di dalam kelas Bu, serta melakukan pendampingan individu terhadap murid yang kurang lancar membaca, serta melakukan kolaborasi dengan orang tua Bu. Luar biasa sekali Bu email. Jika kita rating angka dari 1 sampai 10, menurut Ibu email, seberapa tingkat keberhasilan teknik itu untuk menarik minat membaca murid? Ya, kalau saya berikan peringkat Bu, menurut saya itu mereka berada di skala sekitar 7 sampai 8 Bu. Baiklah, selanjutnya apa rencana yang Ibu email lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Yang saya lakukan itu, saya akan menerapkan metode pembelajaran yang berdiferensiasi juga Bu, dan diselingi dengan ice breaking yang menarik, serta mengupdate segala informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada murid Bu. Baik, siapa yang bisa bantu Ibu email dalam menyusun rencana maupun melaksanakan rencana tersebut? Ya baik Bu, tentu saja yang membantu saya dalam menyusun rencana ini, yang pertama itu pasti Bapak Kepala Sekolah, rekan sejawat, ataupun semua stakeholder di tingkat satuan pendidikan tempat saya bekerja Bu. Kira-kira berapa lama Ibu email waktu yang Ibu butuhkan untuk melakukannya? Tidak membutuhkan waktu lama Bu, saya akan melakukan secepatnya mungkin, hanya saja tingkat pencapaian saya yang membutuhkan waktu yang lama karena tidak ada yang instan ya Bu ya. Betul sekali Bu email. Nah, kapan Ibu email mulai melaksanakan rencana itu? Wah, kayaknya secepatnya Bu akan saya terapkan agar tercapainya pembelajaran yang diinginkan Bu. Kemudian Ibu email, komitmen seperti apa yang Ibu email lakukan agar rencana dilakukan dengan baik? Saya akan konsisten Bu, akan terus belajar dengan mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan berbagi praktik baik dengan guru hebat yang lain di sekolah Bu. Baiklah Bu email, semoga rencananya berjalan sesuai rencana ya Bu. Nah, bagaimana perasaan Ibu email setelah berbincang sejenak tadi? Puji Tuhan berdoa sekali Bu, saya sangat senang karena saya sudah menemukan solusi setelah hasil perbincangan kita pada siang hari ini. Syukurlah kalau begitu Bu. Apakah ada hal lain yang Ibu ingin sampaikan? Saya rasa cukup Bu, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu Ibu untuk berbincang dengan saya pada siang hari ini. Sama-sama Bu, semoga kita terus saling berbagi ya. Sampai jumpa Ibu email, selamat siang. Selamat siang juga Ibu. Wah, Ibu Opi luar biasa ya.
coachingnya tadi sudah berjalan dengan lancar. Bagaimana perasaan Ibu Opik setelah melakukan coaching? Ya Pak, perasaan saya sangat senang karena kompetensinya sudah tercapai dan bisa bercerita banyak dengan coaching sehingga semua permasalahan yang dihadapinya bisa tersampaikan. Baik Ibu Opik, pada saat coaching tadi, jika kita merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Ibu Opik harapkan, yaitu kompetensi coaching, kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching tadi? Ya Pak, setelah melaksanakan coaching, saya merasa sudah mampu fokus terhadap fungsi, yaitu dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur perintah. Baik Ibu, jadi sudah tercapai tujuan atau indikator pengembangan yang Ibu harapkan ya? Ya Pak, menurut saya sudah. Baik Bu, berdasarkan hasil observasi saya pada percakapan coaching yang sudah Ibu lakukan itu sudah berjalan dengan sangat baik, di mana Ibu tadi sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur kita.